Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di dalam acara Bina Iman. Hari ini dengan tema berhasil di dalam Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam Amsal 12 ayat yang ke-26. Amsal 12 ayat yang ke-26 bunyi firman Tuhan, orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Di dalam terjemahan lama, ayat ini diterjemahkan seperti ini, bahwa orang yang benar itu terlebih mulia adanya daripada segala kawannya, maka orang jahat disesatkan oleh jalannya sendiri. Di dalam terjemahan King James Version dapat diartikan seperti ini, orang benar lebih baik dari sesamanya, tetapi cara orang fasik menipu mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang mengukur keberhasilan sesuai dengan ukuran duniawi. Mereka mengukur keberhasilan dengan banyaknya harta, gelar pendidikan, kedudukan, posisi atau jabatan seseorang, bahkan pelayanan yang dimiliki oleh orang tersebut. Namun bagi Tuhan, ukuran keberhasilan itu bukan seperti ukuran yang digunakan oleh dunia, tetapi ukuran keberhasilan itu berdasarkan kebenaran. Ya, bagi Tuhan keberhasilan seseorang itu didasarkan bagaimana orang itu hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam Amsal 12 ayat yang ke-26, di sini dikatakan, diperbandingkan antara orang benar dengan sesamanya, atau dengan orang fasik. Orang benar lebih baik atau lebih mulia dari sesamanya. Matthew Henry mengatakan bahwa orang benar lebih berkelimpahan daripada sesamanya. Ia lebih kaya meskipun bukan dalam harta dunia ini, melainkan di dalam anugerah dan penghiburan dari Roh Kudus. Jadi walaupun di dunia ini mungkin orang itu lebih kaya, lebih pintar, tapi belum tentu benar, lebih berhasil di hadapan Tuhan. Kebenaran atau keberhasilan seseorang itu ditentukan bagaimana orang itu hidup benar di hadapan Tuhan. Bisa saja sesamanya menjadi orang hebat di dunia ini dan mungkin lebih disanjung, tetapi orang benar memiliki nilai yang hakiki atau yang sejati di dalam dirinya. Dengan demikian, hal yang harus kita usahakan dan pertahankan di dalam hidup ini adalah bagaimana kita sebagai orang yang sudah dibenarkan, perhatikan, sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, dapat terus-menerus hidup di dalam kebenaran terang firman Tuhan, bukan dengan kebenaran diri sendiri. Perhatikan selanjutnya, bagi orang fasik dikatakan cara atau jalan yang dilakukan oleh orang fasik itu menipu atau dapat disesatkan oleh jalannya sendiri. Bahwa orang fasik berbuat jahat bagi diri mereka sendiri. Mereka berjalan di dalam jalan yang menyesatkan mereka sendiri. Bagi mereka jalan itu tidak hanya tampak menyenangkan, tetapi juga benar. Jalan itu begitu nikmat bagi keinginan daging, sehingga
Karena itu mereka menyanjung diri mereka sendiri dengan memikirkan bahwa jalan itu tidak mungkin salah. Akan tetapi mereka tidak akan mencapai tujuan yang ingin mereka capai atau nikmati kebaikan yang mereka harapkan. Semua itu menipu adanya. Oleh sebab itu, orang benar lebih baik, lebih bijaksana, dan bahkan lebih berbahagia daripada sesamanya. Di dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-12, Amsal 16 ayat yang ke-25, dikatakan di sana, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi sekali lagi, standar keberhasilan di dalam Tuhan adalah bagaimana seseorang itu hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.